orang namanya Andi Aswan. Nah, itu termul kelas berat. Dia sebut ini ijazah asli. Padahal ini juga malah dikoreksi. Jadi yang tadinya miring, ya dikoreksi seolah-olah lurus. Akibatnya apa? Logo UGM. Ini harusnya UGM Universitas Gadjah Mada itu protes karena jadi rusak nih logonya. Rusak. Ini kan logonya jadi ketarik-tarik kanan kiri, Pak. Yang di sini ini benar, Pak Sri, karena di sini tertulis Bapak Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Karena ini tahunnya 85. Tahun 85, Profesor Ahmad Sumitro itu masih doktor. Profesor. Iya. Yang namanya dinasti itu bukan hanya dia, tapi apa? Nah, ini dinastinya ini. Ketika ada orang bilang bahwa Prabowo itu takut dengan Jokowi atau Prabowo itu nggak ada takut. Ini satu frekuensi. Iya. Soulmate mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Teten yang di nadinya mengalir jiwa kesatria. Jumpa lagi, saya Sri Rajasa. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, ya kan? Menyangkut tentang berkembangnya culture bohong di kalangan pejabat negara, ya kan? Termasuk mantan presiden yang lalu. Kita tahu bahwa ijazahnya ternyata memang palsu, ya kan? Nah, kali ini untuk mengupas semua itu, saya di studio sudah bersama Pak Roy Suryo, adalah ikon daripada perjuangan tanpa henti untuk melawan kezoliman penguasa. Ya. Selamat datang, Mas. Terima kasih. Di studio Tenten. Iya, terima kasih Pak Rajasa. Saya juga nggak ada apa-apanya tanpa dukungan dari beliau, ya. Jadi beliau ini benar-benar bukan orang besar di balik, tapi salah sekian banyak orang gitu yang berada di balik kami. Gitu. Tentunya saya juga banyak belajar dari Mas Suryo bagaimana bertahan dalam situasi yang terdesak gitu ya. Luar biasa memang. Nah, kali ini saya ingin menanyakan beberapa hal, ya kan, terkait tentang perjuangan Mas Suryo. Siap. Selama ini bertahun-tahun gitu ya. Kira-kira pasti ada suka dukanya, Mas. Oh, pasti up and down. Kegeser ke kanan, kegeser ke kiri, pasti. Mungkin selama ini kan publik tidak pernah tahu tentang itu, Mas. Mungkin hanya di kalangan kita saja. Nah, untuk itu silakan, Mas, untuk bercerita sedikit, ya, tentang suka dukanya berhadapan dengan kekuasaan. Oke. Terima kasih Pak Rajasa. Jadi sahabat Tenten semua, tadi menarik kata awal yang disampaikan oleh Pak Rajasa ini, yaitu apa? Tentang kebohongan. Jadi sebenarnya Pak Rajasa dan supaya diketahui sahabat Tenten semua bahwa awalnya memang ini berangkat dari apakah itu kejujuran, ataukah itu kebodohan, atau itu kebohongan, atau itu malah kesombongan. Yaitu ketika peristiwa, nah ini saya bawa peristiwanya. Ketika ada statement dari tadi orang yang disebut adalah pemimpin republik ini selama 10 tahun sebelumnya. Presiden bekas, bukan bekas presiden, Pak. Presiden bekas. Iya, presiden bekas ini, ya. Saat ada seminar memimpin dengan hati. Itu memang betul sudah lebih dari 13 tahun yang lalu. Jadi artinya ini terjadi pada seminar memimpin dengan hati diselenggarakan di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta hari Jumat 28 Juni 2013. Jadi kebanyakan masih bisa ditanya sekarang, ya. Moderatornya Mbak Rosi masih ada. Memang beliau sudah wafat, Buya Safi Marif sudah wafat. Tapi Prof Mahfud masih ada. Nah, kalau ini susah ditanya. Nggak usah ditanya kan. Itu apa ya? Nah, waktu itu dia bilang, dan ini terus dimuat di Tempo loh. Jadi artinya bukan ini bohong-bohongan. Peristiwanya ada, dimuat di media mainstream. Dia mengatakan IP saya kurang dari 2. Inilah sebenarnya kausa prima. Atau titik awalnya. Orang seperti kita, para jasa yang biasa berpikir menggunakan otak kita dari Allah Subhanahu wa taala, pasti mikir kalau IP di bawah 2 itu nggak mungkin lulusnya 5 tahun. Dia kan katanya lulusnya 5 tahun. Terus cum laude, itu nggak sesuai dengan fakta. Nggak sesuai dengan apa yang diucapkan. Kurang dari 2 saja. Itu kalau ada evaluasi semester waktu itu ada semester sarjana muda, udah gugur dia. Iya pasti. Satu itu. Yang kedua, kalau kita yang pernah kuliah, ya kan gitu kan pasti tahu IP di bawah 2 itu SKS atau sistem kredit semester yang kita ambil
itu nggak boleh lebih dari 18. Bahkan kadang-kadang kalau di UGM dulu keras banget. Dosen saya dulu ada beberapa kawan yang IP-nya kurang, IP semesternya kurang dari 2, hanya boleh ngambil 15. Nah, padahal kalau di Fakultas Kehutanan yang total itu 160 sekian, dibagi 15, 5 tahun lebih. 5 tahun lebih, nah, betul. Jadi dari sini inilah yang kemudian membuat kita itu terpikir. Kalau gitu nih ada sesuatu dengan ijazahnya. Betul. Itu. Nah, mulai dari situ, Mas. Mulai dari situ. Karena memang kalau memang betul-betul dia mengikuti kuliah dan mendapatkan ijazah yang sah, dia nggak akan mengatakan ini, Mas. Iya. Nggak mungkin. Terus pembela-pembelanya yang sekarang kita sebut para termulnya, itu kan mengatakan itu kan canda. Itu loh, bahkan dia sempat mengambil referensi grup musik Sheila on 7 yang dari itu berseloroh juga sering begitu. Tapi ini bukan canda, ini seminar ilmiah. Iya, betul. Kemudian tidak pernah diralat statement itu selama lebih dari 12 tahun hampir 13 tahun ini. Jadi ya nggak salah lah kalau ada orang kemudian berpikir ini sombong, bohong atau lugu atau dua. Itu masalahnya. Iya, betul. Ya memang kalau kita lihat, Mas, ya, apa namanya? Mungkin berbeda bercandanya Bapak itu kan. Ketika dia bicara ini dia serius nih. Tapi ketika dia bilang bahwa dia kuliah itu bercanda, Pak. Nah, makanya itu. Dan sebenarnya kan banyak kan kalimat yang terkenal, Pak Sri. Itu kan juga sering didengar. Kalau ditanya, "Bapak, apakah Indonesia sudah merdeka?" Sudah, tapi belum. Itu. Terus satu lagi yang paling ikonik, yang paling legend. Ketika dia di depan ratusan pejabat pemerintah mengatakan di kantong kiri saya betul. ada 11.000 triliun. Nah, di kantong kanan saya itu bercanda, beneran atau apa? Ya, karena apa? Akhirnya dulu kan kita nggak berpikir, hebat ya kita masih punya cadangan. Ternyata utang kita malah yang segitu gitu loh. Aduh, kalau judul lagu tuh Beautiful Lie. Betul. Jadi sebuah kebohongan yang indah. Kebohongan yang cantik itu ya. Aduh, memang indah. Jadi itu sebenarnya Pak Sri yang membuat kami ya, atau kita lah. Saya nggak bisa nyebut kami karena beliau ini ikut berjuang bersama dan beliau orang yang berhasil membongkar ya. Nanti kita sampai cerita itu soal Pasar Pramuka. Universitas, Universitas Pasar UPP, Universitas Pasar Pramuka dengan metode yang diterapkannya yang sangat bagus, yaitu apa namanya? Elisitasi. Ya, itu nanti cerita, nanti Pak Sri cerita. Itu Pak Sri. Jadi awalnya itu. Terus kemudian yang membuat kami kemudian makin bergerak lagi, ketika kita lihat ada 2 korban, Gus Nur dan Bambang Tri. Yang tanpa sekalipun ditunjukkan ijazahnya ketika di sidang itu bisa dipidana mereka. Gila kan? Makanya dan hanya ditunjukkan tuh fotokopi saja. Dan setelah itu makin nampak kalau maaf saya sebut kampus tempat saya dulu pernah kuliah di sana dan juga Bang Resmond dan juga Mbak Tifa itu UGM ya. Itu kemudian malah ikut terlibat. Jadi kalau menurut saya dia salah bersikap. Gitu loh. Ya kayak Indonesia sekarang ini yang ada perang Amerika dan Iran. Kemudian kalau salah bersikap, ini juga bisa gawat. Salah membaca gitu. Salah membaca kan gitu. Nah sama. Jadi kemudian UGM malah ikut-ikut dalam pusaran ini. Dengan pada tanggal 24 Oktober 2022, ini tanggal-tanggal ketika Gus Nur dan Bambang Tri ditahan. Ya kan? Kemudian menampakkan ijazah fotokopi tapi. Hanya bisa ditampilkan fotokopi. Dari dulu. Ini kan aneh gitu. Betul, artinya apa? Kok yang ditampilkan itu fotokopi. Jadi bukan ijazah yang fotokopi yang benar gitu ya. Fotokopinya pun yang ditampilkan nanti ada contohnya. Fotokopinya adalah fotokopi yang buruk sekali. Fotokopinya kayak gini contohnya, Pak Sri dan juga pemirsa. Pemirsa Tenten semua. Yang hancur-hancuran. Nah ini, yang ada lipatannya di tengah. Betul. Masa sih? Gini Mas, saya juga kemarin waktu udah lama saya dengar dari Mas kan, berdasarkan investigasi forensiknya dari Mas, itu juga dari huruf per huruf itu beda Mas. Iya. Jarak itu. Makanya, jadi dari sini saja kita kan, ya kalau kita orang berpikir ya, menggunakan otak gitu ya, Pak Sri, ini kan jadi kok sekelas kampus besar, masa nggak menyimpan fotokopi ijazah yang benar. Masa yang ditunjukkan oleh ini Dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarta ini fotokopi ini. Seperti itu ya Mas. Kok jelek banget gitu loh. Nggak gini Mas, saya sebentar mohon maaf saya potong dulu. Jadi kepada sahabat Tenten bahwa podcast kali ini kita tidak lagi berbicara soal
asli atau palsu. Karena saya sudah dapat wangsit dari Jibril kan, bahwa ijazah Jokowi dipastikan palsu. Itu sudah inkrah di mata Tuhan tuh. Udah selesai. Ya, Jibril atau Jiniprit? Kalau ini intermezzo. Kalau Jiniprit gambarnya ini ya, ini Jiniprit ini. Ini gambarnya Jiniprit ini. Yang sempat barusan ada dua tuyul. Dua tuyul ke sana. Ini Jiniprit. Nah, tapi kemudian, nah ini saya sambung ya Pak Sri ya, dan teman-teman sahabat Tenten semua. Dari penampilan ini, tanggal 1 April setahun yang lalu, 2002, itulah muncul kehebohan ketika orang namanya Dian Sandi Utama. Ini kader PSI nih, ya partai sebar ijazah. Dia posting di Twitternya, posting di X. Inilah pertama kali postingan ijazah yang berwarna, itu muncul. Tapi fotokopi juga. Fotokopi juga. Artinya gini, sebelumnya tuh hanya hitam putih. Ini sudah berwarna. Jadi pemirsa jangan kemudian jangan dikusutkan dengan statement dari para termul. Itu Roy Suryo juga pernah ngunggah. Loh kalau ngunggah yang fotokopi itu udah dari kapan-kapan orang udah banyak gitu. Kan sumbernya dari sana juga. Sumbernya di sana, tapi yang berwarna, yang pertama kali berwarna dan kemudian bisa dianalisis adalah ini. Nah, ini yang pertama kali tanggal 1 April. Ini bukan yang terlibat juga dalam pembuatan ijazah palsu. Ya, mestinya kalau dicari-cari pasti ada keterlibatannya. Jadi artinya gini, ya pemirsa Tenten ya semuanya, bahwa dia itu mengaku ya karena pernah ketemu ini sama saya, karena ketemu sama Rismond, itu dia bilang kalau dia dapat dari sumber yang terpercaya. Jadi saya seolah-olah kalau dalam bahasanya Pak Sri dulu ya, bahasa intelijen, sekarang kan jadi pengamat. Sub dibilhab. Supaya dibilang hebat. Nah, dia kan gitu. Orang kan banyak yang gitu kan. Ketika dilakukan elisitasi, dia seolah-olah kayak, saya ada loh di sana itu sub dibilhab. Iya betul. Nah, ini seolah-olah gitu. Tapi ngambil ijazahnya, fotonya tuh nggak proper, kan jadi miring. Iya betul. Ini harusnya yang kalau kami kemarin sempat bilang Pak Sri, orang-orang yang kemudian mengubah atau merusak kayak gini harusnya kena di pasal 32 dan 35. Ini kan memasukkan sesuatu yang sudah palsu. Iya, dipalsukan. Tambah lagi orang namanya Andi Aswan. Itu termul kelas berat. Pada tayangan iNews, Rakyat Bersuara tanggal 18 dan 25 April, dia sebut ini ijazah asli. Padahal ini juga malah dikoreksi. Jadi yang tadinya miring, dikoreksi seolah-olah lurus. Akibatnya apa? Logo UGM. Ini harusnya UGM Universitas Gadjah Mada itu protes karena jadi rusak nih logonya. Rusak. Ini kan logonya jadi ketarik-tarik kanan kiri, Pak Sri. Jadi tadinya tuh mungkin masih proporsional. Kalau dari digital forensik kelihatan. Kelihatan. Jadi meleset. Jadi dia, kalau istilah saya itu jadi meletot. Meletot. Ini mesti di spuring balancing. Iya, spuring balancing. Kalau kita pakai kendaraan itu to out to in. Gitu ya. Jadi kalau nyupir bisa gini. Bannya cepat halus. Ini juga otaknya jadi halus ya. Nah, kemudian kita bandingkan dengan logo UGM yang benar. Miring dia. Jadi kalau kita cross check dengan forensik miring Mas Ri. Nah, apalagi kalau kemudian kita teliti dengan, ini yang heboh nih. Dengan ELA, Error Level Analysis. Rusak sudah ijazahnya. Jadi makin tampak palsunya. Kalau ijazah yang benar, itu minimal tipis-tipis masih kelihatan. Nah ini enggak. Udah rusak. Ijazahnya Jokowi udah rusak sama sekali. Nggak kelihatan. Ini loh, benar-benar hilang. Nah, apalagi kita analisis, maaf ini agak teknis sedikit, dengan histogram. Nah, dengan histogram, ini ijazah yang diposting Dian Sandi, ini yang disebut Andi Aswan. Sama. Warnanya sama, histogramnya sama. Kalau beda, ini juga beda. Jadi artinya, ini yang tadi saya sebut, siaran live dari si Andi Aswan tadi, di iNews tanggal 19 dan 25 November, scan dari ijazah asli, padahal bukan. Dari ijazah palsu. Ijazah palsu. Ini kebohongan publik oleh Andi Aswan dan Joshua Sinambela. Ini ada nih dua orang ini ketika di siaran langsung itu, bingung dia tertanya sama Aiman. Ini asli atau? Aimannya kelihatan kacau banget. Dulu ini malah dia luruskan, seharusnya terkena pasal ini. Bahkan kalau kita cek, ini Pak Sri, yang sangat menarik. Kalau kita cek pakai luminance and gradients, ini untuk melihat
ada capnya nggak di atas fotonya? Nggak kelihatan. Nggak ada. Ini jelas, ini justru di pas fotonya jelas-jelas di atas cap. Iya, fotonya ini di atas jelas. cap. Ya, betul. Jadi ini benar-benar palsu. Iya. Apalagi kalau kemudian kita tunjukkan dengan ijazah yang asli, yang benar-benar asli dari almarhum Bambang Rudiharto. Iya. Ini ditunjukkan ini pertanian juga, kan? Apa? Pertanian juga. Kehutanan juga. Kehutanan juga. Iya. Iya. Ini asli. Iya. Tahun 85 juga. Iya. Pada bulan Mei dia. Ini jelas ada watermarknya, kemudian ada embossnya. Nanti saya tunjukkannya lebih detail. Jadi artinya kalau kita lihat ijazah yang asli kayak gini, Pak Sri dan juga ini yang disebut-sebut ijazah padahal palsu itu. Nah ini yang palsu nggak ada watermarknya. Ini beda juga katanya warnanya. Lah ya itu warnanya juga lain juga. Jadi ini meterainya hijau meskipun itu ya debatable lah soal meterai itu. Saya nggak akan masuk ke soal meterai. Tapi artinya dari sisi bentuknya ijazah saja itu sudah beda Pak Sri. Coba bandingkan antara ijazah palsu ini dan ijazah asli. Gila. Bumi dan langit kan? Jauh. Jauh sekali. Ini sudah jelas ada watermarknya. Ini nggak ada ya kan watermark. Ya kan? Terus ada benangnya itu kan ya. Nah, terus ini capnya. Kalau yang asli usia udah 40 tahun, wajar dia blobor sedikit kan. Agak buruk. Nah ini baru. Baru. Tuh. Terus ini ada emboss. Oh jelas banget nih. Ini nggak ada. Udah. Oh iya benar. Jadi di tanda tangan rektor ini. Makanya tanda tangan ini watermark, ada emboss, jelas banget. Jadi artinya apa? Inilah yang kemudian kami yakin betul. Ini dibuat di tempat. Nah, kita nyambung tadi ceritanya Pak Sri tadi. Betul. Tempat yang selama ini disebut sebagai UPP. Betul. Universitas Pasar Pramuka. Itu Pak Sri. Jadi artinya kita nggak usah cek dengan identifikasi, bahkan nanti saya cerita ke skripsi ya, tapi sebelum cerita ke sana, pokoknya ini ijazah juga nyetaknya aja nggak scarf, nggak presisi, meleset. Ini kan aslinya ini, ya masuk ya kan? Iya, ini masuk, ini keluar. Ini mencotot. Nah, Waduh. Dari situ sebenarnya kita dari temuan digital forensik udah kelihatan Mas. Sangat kelihatan. Kemudian saya tambahin Mas, masalah pasar pramuka nih, supaya publik juga tahu. Iya. Jadi pada saat kemarin itu saya investigasi ke sana, karena kebetulan banyak teman-teman juga kan. Enggak kebetulan lah, itu beneran lah. Karena ini beneran. Oh iya. Kebetulan teman-teman dulu. Oh iya. Karena kan nggak mungkin kalau saya baru datang kan. Iya. Makanya saya ceritakan kan dulu juga itu saya penikmat produk pasar pramuka gitu kan. Pemirsa juga bisa lihat ya, sahabat Tenten. Beliau ini juga menjadi narasumber resmi ketika salah satu liputan iNews. Itu wawancara tokoh salah satunya Mas Sri gitu ya. Jadi ini narsum TV yang istilahnya memang benar-benar TV yang benar gitu loh, bukan sekedar podcast yang lain. Ketika ada informasi masuk ke pasar pramuka, saya mulai tertarik. Makanya saya dalami karena saya tahu persis bagaimana isi pasar pramuka dan masih banyak teman-teman. Pasti kenal betul sebelum terbakar ya. Dari zaman dulu saya sudah tahu tentang kondisi pasar pramuka kan. Nah kemudian begitu saya tahu ada nama Paiman, yang notabene bukan siapa-siapa tapi mendapat bukan Aiman Wicaksana tapi Paiman ya. Paiman. Lain ya. Paiman. Nah yang menerima luxury begitu kemewahan dari Jokowi kan. Wah itu. Berarti kan ini ada sesuatu. Saya dalamin. Ternyata dia punya ponakan namanya Sungkono dan istrinya Kana. Nah itu. Saya bilang yang bohong juga itu ketika diwawancara. Saya bilang sama teman-teman. Periksa dia. Nah, ternyata apa? Keluar dari kata-kata dari Kana nih. Istrinya Sungkono tadi ya. Bahwa ngomong sama Om, kasihan dong Om Paiman, katanya. Dia kan cuma terima aja, yang bikin kan orang lain. Nah itu udah bukti tuh, ya kan? Cuman memang dia cuma terima. Iya, kan sama juga kan, bagian daripada itu. Iya. Nggak mungkin lah Paiman yang buat. Oh iya, iyalah dia yang buat kan ada ahlinya. Yang punya kios. Iya, nah dari situ kan, tapi ternyata ya kan, hukum di kita tuh kan, ya kan, tajam kemarin. Itu kalau lucu kalau kita bicara masalah sahabat Tenten, harusnya itu diperiksa oleh Thompson dan Thompson. Iya, itu dia. Dua polisi yang satu, ngerti nggak bedanya Thompson dan Thompson? Ayo, ini penting. Yang satu kumisnya masuk ke dalam, yang satu kumisnya keluar. Itu bedanya pakai P, yang satu enggak. Itu Thompson dan Thompson. Detektif Thompson dan Thompson. Nah, ternyata seperti itu kondisinya. Ya, tapi ya apa boleh buat ketika kita berhadapan dengan negara yang lebih kejam daripada Uganda zaman Idi Amin. Iya. Ditambah Pak Sri, ditambah kelakuan dari kelompok mereka yang kita lihat pemirsa waktu di acara Adu Suara juga. Jadi saya apakah waktu itu Pak Sri yang hadir atau enggak, tapi kan dihadirkan orang yang
kemudian malah ketakutan karena udah dipres sama kelompok sana kan gitu. Iya kan. Jadi terlalu cepat sahabat kita Betor itu menyebut nama-namanya tuh terlalu cepat gitu loh. Harusnya disimpan-simpan dulu. Ya, tapi ya itulah pemirsa bisa lihat kan gitu, sahabat Tenten juga bisa lihat bahwa kasus ini memang tidak sederhana, Pak Sri. Betul. Bahwa represi, kemudian pembohongan dibalik yang tadinya bohong seolah-olah benar, ada orang berani bohong di TV itu bohongnya gitu ya. Dia dengan bangga. Jadi gini loh, ya kan ciri-ciri termol ya atau Jokowi. Yang paling menonjol. Ketika dia bicara di hadapan publik, kemudian publik percaya, dia bingung Mas. Karena dia sendiri nggak percaya sama omongan itu, bingung nggak? Itu yang paling. Iya. Jadi malah dia bingung loh. Jadi itu tadi omongan saya. Iya. Ketika orang percaya dia bingung. Nah, ini kan lucu nih. Nah itu kondisi yang terjadi gitu. Iya. Kan? Jadi mereka berlomba-lomba bohong gitu. Iya. Nah ini saya nyambung sekarang. Tadi beliau menyebutkan salah satu orang yang nggak ngaku kalau dia punya kios tadinya, ya kan? P. Aiman tadi. Iya. Nah itu kalau kita lihat skripsinya, nah ini teman-teman juga perlu ngerti nih sahabat Tenten. Saya kalau sering disebutkan, kami kan sering disebut, oh itu hanya pegang fotokopi. Enggak, pasti. Saya pegang yang asli. Pernah, maksudnya asli itu adalah bukti fisik yang diserahkan ke kami, ada ditunjukkan kami pada tanggal 15 April 2025 yang lalu. Di ruang 109 Fakultas Kehutanan. Yang menyerahkan juga wakil dari UGM yang asli. Wakil rektor namanya Prof. Wening Udasworo sama Dr. Ari Sujito. Waktu itu ada skripsi, Pak, yang ditunjukkan. Nah ini menariknya teman-teman. Skripsi itu nama depannya memang JOKO Widodo. Memang tulisannya. Tapi begitu kita lihat kertasnya ini putih. Baru. Ini juga print. Hasil cetak mesin printer. Yang baru. Padahal kan mana ini coba pikiran kita coba kembali ke tahun 85. 40 tahun yang lalu. Ya belum ada yang namanya dashjet, inkjet itu belum ada. Nggak ada. Waktu itu masih dot matric. Itu pun kayak stensilan gitu. Nah, itu pun juga sudah canggih. Nah, maksimal orang tuh ngetik atau memang bisa membuatkan di tukang cetak. Tapi kan per lembarnya mahal. Nah, ini yang paling penting. Kalau kita perhatikan bukti ini, Pak Sri dan juga sahabat Tenten. Ini ada kertas yang putih, ada kertas yang sudah lama. Yang asli tahun 80-an ya. Di sini mesin ketik biasa. Ini komputernya. Ini komputer. Iya. Bedanya lagi, yang di sini ini benar Pak Sri karena di sini tertulis Bapak Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Karena ini tahunnya 85. Tahun 85 Profesor Ahmad Sumitro itu masih doktor. Profesor, iya. Pengakuan anaknya juga, Ben. Makanya pengakuan anaknya namanya Mbak Aida Greenberry atau Aida Astining Putri yang sekarang di Australia. Itu juga mengatakan ayah saya almarhum Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu dikukuhkan menjadi guru besar Maret 86. Tapi 85 sangat profesor. Tapi di sini 85 itu sudah profesor. Yang ini loh ya. Kalau yang ini benar. Kalau yang ini yang ketikan beneran, entah skripsinya siapa. Kemudian dikasih tulisan JOKO Widodo ini. Nah, ini yang parah. Ini salah. Dan di sini tidak ada yang namanya lembar pengujiannya, Pak. Setelah halaman ini harusnya sebelum ke sini nih, makanya kosong nih di tengah ini. Harusnya adalah ada lembar pengujian. Skripsi yang nggak pernah diuji, nah itu masuk dalam kesimpulan saya. Skripsi yang nggak pernah diuji, artinya tidak lulus. Ijazahnya 99,9%. Palsu. Jadi begini, itu gitu Pak. Skripsi yang nggak pernah diuji, itu disamakan dengan komik. Iya. Lebih enak baca Tenten aja. Dan Tenten itu ada kisah nih sedikit buat intermezzo aja. Ada kisahnya di Indonesia. Judulnya Penerbangan 714. Ya, itu profesor kalkulus diundang untuk menghadiri satu pertemuan di Sydney. Tapi sesaat dia ketika mampir di Kemayoran, kemudian dia ketemu dengan orang namanya Laszlo Karidas. Nah, Laszlo Karidas itu jutawan kaya, yang nggak pernah ketawa. Tapi kalkulus waktu itu memberikan sulap-sulapan. Nah, kayak saya suka main-main sulap itu. Sampai Laszlo Karidas tersenyum, tertawa, ngajak rombongan Tintin, Kapten Haddock, Snowy, dan kalkulus ikut pesawatnya. Nah, pesawat ini dibajak. Sampai ke satu pulau namanya Pulau Bompa. Di situ ada komodonya. Jadi, saya hanya ingin sampaikan apa? Hergé atau George Remy, si penulis cerita Tintin ini, itu sangat detail. Dan di situ kita bisa melihat Menara Kemayoran, yang sekarang sayangnya Menara Kemayoran itu
Masih ya? Masih ada, masih tapi ada. Di tengah-tengah. Udah kecil aja. Iya, ya, kecil di tengah-tengah hutan. Ya? Iya, di tengah tower-tower yang ada di PRJ Kemayoran. Itu, Mas Ri. Jadi saya mengapresiasi nama Tenten diabadikan di sini. Gitu. Tapi nanti terakhir juga saya akan buat sulap-sulap. Yang terkait dengan, ada kaitan dengan peristiwa ini. Gitu. Oke, siap. Itu Mas Ri. Jadi makanya saya juga berterima kasih secara pribadi dan secara kami teman-teman atau kita kepada Pak Sri ini yang sudah menambahkan atau memperkaya dan menambahkan fakta-fakta termasuk fakta-fakta soal siapa pengetik skripsi itu tadi yang ada di pasar pramuka. Itu. Tapi memang gini Mas, saya melihat bahwa apa namanya seorang pemimpin yang bohong itu memang fatal. Karena begini, di dalam hadis Rasulullah juga dikatakan tuh Mas. Jadi ada 3 golongan nanti yang nanti hari kiamat tuh nggak ditegur sama Allah Mas. Nggak dilihat pun enggak. Karena bohongnya itu. Salah satunya ada pemimpin bohong itu. Betul. Kan begitu dahsyatnya kan. Iya, luar biasa. Karena gini, karena mungkin, tapi saya yakin karena Allah udah tahu kalau pemimpin bohong itu dampaknya luas gitu. Bahayanya luas. Ya kan? Makanya juga ganjarannya juga berat. Persis. Ini bentuknya yang kemudian kami teliti. Jadi ini bukan asli. Ini saya nggak mengatakan asli. Ini yang ada di perpustakaan Fakultas Kehutanan. Saya foto sendiri dengan kamera profesional, kamera yang untuk identifikasi. Maka saya punya file ini dan ini coba teman-teman bandingkan aja. Ini yang lembar yang di depan yang baru, yang print out. Dengan ini Pak Sri. Udah. Ini kertasnya jauh nih. Iya, kertasnya aja kayak gini di dalam udah ada kotornya, udah ada dan ini ketikan. Inilah yang saya sebut tadi. Bapak Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Di sini profesor. Padahal ini 85. Ini aja kan udah dikukuhkan tahun 86. Maret 86. Jadi dari situ saja kan sudah. Dari judulnya saya nggak ngerti Mas. Masa ada sih orang makan kayu lapis? Jadi dari sini saja teman-teman bisa lihat. Belum kalau kita belajar membaca tanda tangannya gitu. Artinya membaca graf itu tanda tangan poligraf itu bukan poligraf ilmu untuk baca tanda tangan. Kalau poligraf itu pakai untuk kebohongan gitu. Jadi kita akan bisa lihat apakah tanda tangan ini benar apa enggak. Karena putrinya udah cerita. Iya kan? Mungkin lagi. Lah iya, putrinya bilang almarhum tahu apa yang beliau kerjakan. Ini kayaknya nggak nyambung nih, putus-putus nih. Memang tarikannya aja nggak yakin gitu. Ya, tapi biarlah ahli tanda tangan yang kemudian orang yang jadi kalau dilihat dari sini udah kelihatan loh tuh. Puji syukur dari kertasnya aja udah kelihatan mau. Wah, beda banget. Iya, mau dibandingkan dengan ini. Kan ada juga digital forensik yang belajar tentang harusnya, cuman kan susah kita lihat apa yang dilakukan oleh para termul itu kan gitu. Nah ini Pak Sigit Sunarta, dekan. Ini tadi ijazah yang terlipat tadi yang ditampilkan. Iya, yang pertama nih. Yang pertama kali. Jadi itu Pak Sir. Jadi kalau berarti ada perbaikan tuh Mas ya? Banyak. Ketika itu terjadi perbaikan, semakin kelihatan palsunya gitu. Iya, makanya kan Refli juga pernah mengatakan ketika ditunjukkan di gelar perkara itu, kan tiba-tiba dikasih emboss di situ. Tapi cap bukan timbul. Jadi hanya cetakan saja. Dikasih juga watermark. Nah, padahal harusnya nggak kayak gitu. Ya, sekarang gini, kalau kita kalau bicara hukum Mas ya, harus mengacu kepada yang pertama ditunjukkan. Persis. Ya kayak ini aja udah beda. Waktu itu ada orang katanya ini adiknya Iriana bawa contoh ini. Ini aja udah beda juga. Jadi makanya banyak versi ijazah yang beredar itu gitu. Ada yang terlipat, ada yang ini, ada yang nggak ada emboss. Ini kan nggak ada embossnya sama nggak ada watermarknya. Tiba-tiba ada, belum lagi legalisasinya. Nah ini lebih seru lagi. Yang legalisasi yang ditemukan oleh Pak Dr. Bonatua, yang tahun 2005 dan 2010. Ini untuk KPU ya Pak? KPU. Ini yang bawah ini 2005, yang atas 2010. Tahun yang berbeda 5 tahun, tapi mosok posisi cap dan lain sebagainya sama persis. Iya kan nggak mungkin. Ini yang dulu juga dipakai. Iya, yang dulu juga dipakai, dikopi lagi. Jadi ini fotokopi dari fotokopi ya gitu ya. Cuma tahunnya beda ya? Tahunnya beda, enggak. Iya di sini ya. Nah ini karena dia nggak ada tanggalnya. Jadi ini juga kesalahan. Iya, kesalahan. Dan yang ini dibuat seolah-olah kotor Pak Sri. Pakai jamur. Waduh gila bener. Iya, dia seolah-olah udah 5 tahun tuh jamuran. Ya, ini pokoknya
Dan itu keceplosan. Si Andi Aswan pada TV yang lain CNN itu sempat keceplosan kan, sempat dia nampilkan foto Jokowi gitu kan. Kok fotonya malah terlihat paling jelas di antara foto yang lain gitu. Dia bilang, "Iya ini memendamnya kurang lama." Jadi foto itu dipendam ke tanah gitu supaya lama. Aduh, ini itu udah artinya dia udah nggak punya rasa lagi. Iyalah, gitu. Kacau banget. Jadi dari legalisasi ini pun kita juga bisa lihat ada ini legalisasi. Ini yang tahun 2019. Nah, ini beda benar. Terus ini 2014 sama 2012 benar. Ini agak posisi agak beda. Lah yang tadi ini yang dipakai yang mana Mas? Yang semuanya dipakai. Enggak, yang ini ijazahnya. Udah ada perubahan kan nih? Dari yang pertama kali. Udah. Ya. Ini sudah bukan yang jelek banget itu. Sama yang ini, tapi Pak Sri, ini aja kita sudah bisa lihat ada perbedaan kok. Yang ini tuh ijazahnya formatnya benar. Karena dia lebar. Tinggi. Kalau ini ijazahnya mengkeret. Iya, berarti begini. Iya. Ini aja kalau kita legalisir, kemudian fotokopinya mengkeret gini, kita nggak mau dong. Loh, ijazah saya kok jadi berubah? Benar. Dari sini saja, padahal capnya sama. Capnya lebar juga kan. Jadi kan aneh ini. Dari sini, kalau sebenarnya UGM saja waktu ngelegalisasi atau KPU namanya harusnya nolak. Udah pasti Mas. Udah pasti. Ini lain-lain kok. Ini jasanya lain. Pokoknya gila banget. Pokoknya kacau lah. Jadi ngerti tuh. Fotokopinya ini kan soalnya ijazahnya kan begini. Lah iya. Sebenarnya ijazahnya bener kan gini kan. Begini mendatar kan. Ini kan kayak portrait gitu kan ijazahnya. Jadi kan ijazah SD begitu. Lah iya. Ijazah SD benar. Ya itulah jadi makanya ini banget Pak Sri wajar kalau kemudian harus kami cerita. Ya kalau masyarakat kemudian melihat kok kami itu gigih banget. Ya bukan satu gigih karena ada Pak Sri juga. Enggak juga lah. Yang kedua, ya memang fakta-faktanya makin lama makin jelas nih tadi yang saya sebut. Mana itu pas foto ada di atas cap ini jelas banget. Iya di atas cap itu. Tuh. Kalau bener cap di atas pas ini ketutup nih. Ini ketutup jasnya. Jadi ini adalah pandangan IT, pandangan forensik terhadap dokumen tadi. Jadi bukan hanya mata kita kita mungkin bisa lihat, itu kelihatan kok. Mana ini secara teknis enggak, itu jelas banget ini. Ini namanya dengan luminance and gradient. Kacau banget kan? Ada teknik begitu ya, kelihatan ada luminance gradient, ada teknik ELA atau error level analysis, ada juga teknik histogram. Semuanya kami pakai. Itulah Pak Sri. Kemudian Mas, ini kan kita bicara teknis ya. Kemudian apalagi Mas yang gini, bagaimana mereka tuh berusaha dengan segala cara lah ya kan untuk menghentikan Mas Suryo nih dalam kasus ini. Akhirnya ada hal-hal yang klinik lah, ancaman lah gitu. Ya kita tahu lah kemarin Pak Iman itu kan saya baca. Habis itu diminta maaf. Habis itu dia minta maaf. Nah, sama kita kan bisa jemput. Itu kan jalannya kan seolah restorasi justice. Ada dua tuyul yang kemudian berubah. Yang satu kasihan polisi kan. Disuruh nyari-nyari, disuruh membuktikan. Teman-temannya dia juga bingung kan gitu. Kok bisa gitu loh. Hukumnya kayak apa nih, hukum kartun tadi kalau dia tadi bilang. Nah, kita nggak tahu nih siapa ya. Baru juga bikin komik kartun ya. Bagus tuh. Loh, ini ada loh nih. Ini ada di media, udah beredar termasuk ini. Dua tuyul ini tadi ya. Ini. Siapa tuyulnya? Silakan terjemahkan sendiri. Gitu. Kita nggak nyebut tuyulnya siapa. Menemui jin ifrit. Nah, ini udah jelas ini. Aduh. Dan sahabat Tenten perlu saya jelaskan juga bahwa tidak sedikit fitnah itu ya. Jadi nanti muncul kabar bahwa Mas Suryo udah mulai tergalang ke sana dan itu luar biasa loh. Terima dana. Wah, gitu. Terus ada sahabat kita yang sudah katanya mau sowan ke sana. Betul. Sowan apa? Gitu. Memang gini ya, memang lawan kita tuh tidak mudah. Dan tidak karena apa? Karena di samping dia sendiri pasti yang perlu kita waspada itu apa? Dia itu begini karena ingin meneruskan yang namanya dinastinya kan. Oh iya, jelas. Itu. Jadi dinasti itu saya gambarkan begini teman-teman. Nah, ini ciri khasnya nih kalau dinasti. Ya, dinastinya itu adalah kita harus tetap sadar bahwa yang namanya dinasti itu bukan hanya dia, tapi apa? Nah, ini dinastinya ini. Dinastinya ini. Jadi ini yang dulu. Terus dia mempertahankan dengan sekarang wapres. Masih ada lagi yang ditanam sebagai
gubernur Sumatera Utara. Sumatera Utara, iya. Yang ini belum. Nanti kalau dia udah dapat, ini hampir kemarin, tahun lalu, tahun 2024 ya, maaf, 2 tahun. Sebelum dia kemudian mau maju sebagai gubernur Jateng. Karena gagal MK. Untungnya aturannya, kemudian benar tuh. Jadi masyarakat harus berani speak up gitu ya. Kalau ada kayak gitu, jangan kemudian kita diam aja. Gitu. Jadi inilah dinasti yang kita perlu cermati, kita perlu waspadai. Betul, gitu, betul. Jadi memang betul ya kan. Bagaimana hari ini ya kan. Bapak itu presiden bekas nih. Bekas presiden? Presiden bekas. Presiden bekas atau bekas presiden? Presiden bekas. Oh, presiden bekas. Second. Iya. Jadi mempertahankan ya kan sahwat kekuasaannya ya kan. Itulah. Itu luar biasa ya kan. Sehingga sampai 3 periode gagal ya, tapi ini berhasil. Nah, saya bilang, jadi ketika ada orang bilang bahwa Prabowo itu takut dengan Jokowi atau Prabowo itu nggak ada takut. Ini satu frekuensi. Iya. Soulmate mereka. Sama ya. Di dalam diri sama-sama ada authoritarian personality. Waduh. Nah, iya. Jadi kita sekarang berharap kepada kita sendiri gitu, kepada publik sendiri, pada rakyat sendiri. Ketika kita ingin berubah, jadi tidak berharap sama penguasa, itu aja. Betul. Untuk itu makanya pada kesempatan saya juga ajak bahwa ayo kita berubah, apapun resikonya gitu, maksudnya kan gitu. Nggak ada cerita lah gitu. Tapi kalau kita nunggu, ya nggak akan. Iya. Di Indonesia itu kesempatan jangan ditunggu, harus disongsong. Persis. Gitu. Iya. Kalau kita, itu istilah dulu Pak Sri pernah menjadi bagian dari keamanan itu ya. Kalau kita nggak nyerang duluan, ya kita mati duluan. Iya, gitu, betul. kan. Karena gini, ada strategi namanya preemptif ya kan. Oke. Jadi ketika penguasa baru aja curiga, jangan-jangan dia begini, udah diambil. Iya, Ya? betul. Ngeri kan? Kayak begitu. Ngeri. Maka dari itu kita juga harus bersikap begitu. Iya. Ya kan? Ketika penguasa udah mulai main-main, sikat juga gitu loh. Iya, kita yang punya kedaulatan kok. Iya, jangan mau gitu. Bener Mas Sri. Betul. Ya, jadi ya pada kesempatan ini kan, kita melihat betapa kebohongan seorang penguasa ya atau pejabat kan. Itu dampaknya luar biasa. Ya kan? Terhadap kehidupan masa depan ya kan. Kita bisa bayangin bagaimana anak kita ke depan ketika negara ini seperti ini sekarang ya kan. Di semua lini hancur. Iya. Bahkan ya kan kebijakan politik luar negeri. Terutama yang terakhir ini, yang posisi Indonesia kalau nggak hati-hati melawan global ini, ya kan, betul. gitu, Amerika versus Iran ini. Jadi makanya gini loh, bisa dibayangin ya, negara sebesar ini bisa salah membaca ya pergeseran paradigma geopolitik global. Nah, ya. itu. Padahal ingat ya, baca itu dalam terminologi Islam ya kan. Allah tuh memerintahkan pertama kali Muhammad apa? Baca. Iqra. Iya, kan? Iqra. Dan wahyu pertama. Gitu. Artinya apa? Membaca itu penting. Artinya membaca itu menelaah, melihat, menganalisa kan gitu. Nah, kita nih sekarang udah gegabah, merasa hebat ya kan. Nggak mau dengar siapa-siapa, langsung ambil keputusan, kata blunder. Gitu. Dan sebelum kita keputusan dampak ke dalam juga loh. Waduh, luar biasa. Iya kan, kalau kita nggak hati-hati, misalnya sebentar lagi ada krisis energi. Iya. Padahal 20, kan perhitungannya kemarin Bahlil kan ngomong. Cadangan kita hanya untuk 20 hari ke depan. 20 hari itu pas Lebaran. Justru energi paling banyak dipakai gitu Lebaran itu. Ya kan, orang pada mudik, orang pada mobilisasi dari Jakarta ke kota-kota lain. Kalau terjadi krisis kan. Nah, itu nanti, gitu. Itu ya, pernyataan Bahlil itu menunjukkan ya kan. Perilaku pejabat yang tidak bertanggung jawab. Nah, kalau dia tahu 20 hari ke depan baik, nggak perlu disebutin sama ke publik. Dia upayakan, jangan sampai terjadi gitu loh. Nggak perlu dia ceritakan, kita mau beli dari mana gitu. Mas, ini akhirnya terjadi ras loh. Sekarang di Aceh, sekarang antrian udah sampai 1 kilo. Itu 20 hari itu kalau normal. Iya. Rakyat diberitahu. Nah, ya terus malah panik. Malah panik kan gitu. Iya. Nah, itu dia. Makanya inilah satu bentuk penguasa tidak bertanggung jawab. Iya. Kan? Udah tahu ada seperti itu. Dia upayakan itu tidak terjadi dong. Nggak perlu cerita sama publik. Terus nggak perlu malah cerita kita akan ambil BBM dari Amerika. Malah itu lagi. Malah makin membuka. Dan Pak Sri kemarin juga ini harus saya sampaikan. Bagaimana sebenarnya rakyat itu sudah jelas menyatakan sikap dari apa yang diambil pemimpin Republik ini salah. Tapi karena rakyat mungkin masih belum berani teriak. Ya mereka hanya mewujudkan dengan empati, simpati. Kemarin saya juga sempat hadir di rumah Duta Besar Iran gitu, dan waduh,
banyak sekali yang hadir di situ. Luar biasa. Kita mengucapkan empati kita, kita mengucapkan kita melanturkan doa ya kepada pemimpin spiritual mereka yang gugur ya, Pak Ali Khomeini. Tapi selain itu kita juga menyampaikan Indonesia jangan salah. Betul. Jadi memang untuk kali ini cobalah ya kan Pak Prabowo ini mendengar suara-suara rakyat. Setuju. Yang mereka sampaikan dari hati loh. Nggak ada niat apapun. Dan itu bukti kecintaan rakyat terhadap pemimpinnya. Bukti kecintaan rakyat terhadap negara ini gitu loh. Bukan berarti kita melawan, bukan. Karena gini, karena apapun persoalan yang Pak Prabowo lakukan menyepakati masuk dalam BOP kan, kemudian BOP khususnya kan, itu sebetulnya itu inkonstitusional. Karena apa? Di dalam pasal 11 Undang-Undang 45 dinyatakan semua itu harus mendapat persetujuan DPR. Persis. Nah ini kan enggak. Gitu. Dan istilahnya Indonesia kan negara non blok ya, negara yang tidak memihak kanan kiri. Kemudian kita bebas merdeka. Tapi bebasnya juga enggak sebebas-bebasnya sendiri. Harus izin masyarakat gitu loh. Betul. Nah itulah makanya gini loh. Untuk saya pikir gini ya. Untuk tidak kehilangan malu Bapak Presiden kan. Beri kesempatan DPR untuk meratifikasi dan membatalkan keputusan. Selesai. Iya, nggak apa-apa. Itu kan namanya soft landing. Tidak losing face. Kan gitu. Saya dilarang DPR. Selesai kan. Selesai. Nggak perlu kemudian disebut orang menelan ludah. Enggak. Gitu. Memang itu mekanismenya sebenarnya kan gitu. Artinya justru Presiden sekarang ini kan lebih kooperatif dengan mekanisme berdasarkan konstitusi kan. Betul, gitu. Jadi mungkin juga di hadapan Trump juga dia nggak akan kehilangan muka. Iya, karena rakyatku nggak memperbolehkan. Nah udah gitu kan, itu lebih baik. Gitu Pak Sri. Ya, saya pikir cukup sekian ya Mas. Siap Pak Sri, luar biasa. Sahabat Tenten, itulah tadi bincang-bincang dengan Pak Rosuryo yang saya sebut ikon perjuangan tanpa henti kan. Bersama Pak Sri. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat buat sahabat Tenten di bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Terima kasih. Mas.